Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Istiani dari Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2021. Di sini, saya memilih isu mengenai rendahnya pendidikan di Indonesia. Berbicara mengenai masalah pendidikan di Indonesia sendiri, mungkin tidak akan ada habisnya. Kapasitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini dapat kita lihat dari data sensus penduduk pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa lebih dari 70% penduduk Indonesia telah berusia produktif. Akan tetapi, dilihat dari Badan Pusat Statistik sendiri mencatat tingkat penduduk di Indonesia masih didominasi oleh penduduk yang masih memiliki pendidikan yang rendah. Hal ini terjadi mungkin karena beberapa faktor. Contohnya saja, faktor dari sistem pendidikan itu sendiri. Menurut PISA atau Program for International Student Assessment, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 72 negara. Hal ini membuktikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih sangat rendah. Didasarkan pada PISA pada tahun 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains untuk anak-anak usia 15 tahun masih di bawah rata-rata dengan anak-anak dari negara lain. Walaupun sudah banyak sekolah yang ikut berpartisipasi, akan tetapi anak-anak belum mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas. Hal itu pun diakui oleh pemerintah sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan sendiri. Faktor dari dalam, contohnya itu dari orang tua, dari ekonomi, dan juga faktor dari luar, contohnya yang ada di sekitar kita, yaitu pejabat sekolah. Faktor dari ekonomi sendiri, banyak anak-anak yang sudah putus sekolah atau tidak sekolah yang berpikiran bahwa tidak penting sekolah itu, atau mereka berpikir, untuk apa sekolah jika aku bisa menghasilkan uang tanpa bersekolah? Itu kepikiran yang sangat salah. Kemudian dari faktor orang tua sendiri, ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkan anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi. Dan relatif menyuruh mereka untuk bekerja mencari uang. Kemudian dari pejabat sekolah atau petinggi sekolah tadi, yaitu dari sifat-sifatnya yang mungkin ada beberapa yang sifatnya mencerminkan hal yang baik, dan juga ada beberapa yang mencerminkan hal buruk. Contohnya menerima suap dari orang tua murid agar anak dari orang tua tersebut masuk dalam sekolah favoritnya. Untuk memperbaiki aspek pendidikan sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek infrastruktur, kemudian aspek dukungan dari guru, aspek dukungan dari orang tua, dan juga pembiayaan anggaran pendidikan. Untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia ini bukan hanya peran dari pemerintah, akan tetapi peran kita semua sebagai warga negara Indonesia yang turut untuk menjadikan pendidikan Indonesia berkualitas sama dengan negara-negara lain. Seperti itu. Itulah pendapat saya mengenai isu yang saya angkat, yaitu rendahnya sistem pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.